Terima kasih Anda masih bersama Perempuan Bicara. Kita lihat dulu infografis untuk kita lihat ya. Paling tidak ini adalah profil dari pelaku Heri Wirawan. Ini dia kronologisnya ya. Pelaku Heri Wirawan melakukan pencabulan sekitar tahun 2016 sampai 2021. Di bulan Mei, para orang tua korban melapor. Korban ada 12 orang dengan rata-rata usia tadi ada 14, 16 sampai 17 tahun. Sebanyak 5 orang sudah melahirkan, bahkan ada yang melahirkan sebanyak 2 kali. Yang lebih mencengangkan lagi tadi juga mereka dipekerjakan begitu ya, melakukan pekerjaan bukan pekerjaan ini saja yang biasa tapi yang kasar juga begitu. Ada 8 bayi dari kelahiran para korban, dilakukannya di berbagai tempat di Yayasan Kompleks Sinergi dan hotel. Melakukan persetubuhan dengan paksa dan ancaman kekerasan. Modusnya mendekati orang tua santri, menjanjikan pendidikan gratis. Sumber Kasipenkum Kejati, Jawa Barat. Oke, terdakwa dijerat pasal 81 ayat 1 ayat 3, junto pasal 76 ya, nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 yang kemudian ini tentang perlindungan anak ya. Heri ditahan pada 1 Juni 2021, persidangan sudah mulai pada 18 November lalu. 21 orang sudah menjadi saksi dimintai keterangan. Saya yakin tuh banyak sekali orang tua yang saat ini pasti masih trauma juga ya menjalani persidangan. Oke, saya mau langsung ke Bunda. Bunda, tadi sudah di-profiling sedikit oleh Mbak Monica tindak kriminalnya. Tapi saya ingin tahu siapa Heri Wirawan ini dan kenapa ia sangat lancar melakukan aksinya begitu paling tidak. Iya, bencana sudah terjadi ya. Ya. Acap kali permasalahan-permasalahan seperti ini muncul sudah lama ya. Tapi kita nggak pernah bisa menyidik atau mengetahui siapa sebenarnya pelaku. Iya kan? Dengan rinci gitu. Nah, siapa dia, dari keluarga yang bagaimana, anak keberapa, dapat kekasaran jenis apa saja waktu dia kecil. Kekerasan gitu. ya. Okay. Terus kenapa dia sampai jadi pelaku seperti ini gitu. Kalau menurut saya itu ada berbagai macam hal yang terjadi yang kita kurang mendapatkan data tentang itu. Dan ada apa ya sama masyarakat kita juga, anaknya diperkosa di depan mata dia, nggak mungkin orang tuanya itu tidak tahu anak itu hamil. Iya kan? Tidak mungkin juga dia tidak tahu bahwa dia punya cucu haram. Oke. Iya kan? Tapi kenapa dia, masa ya kita bisa dibayar sih gitu, semuanya segitu banyaknya. Masalahnya ada 2 hal penting yang sangat menarik perhatian saya. Seperti Mbak Livia bilang tadi, ini udah 2016, 5 tahun ya kan Mbak. Terus kemudian dia saja kasus ini udah 6 bulan. Ada apa baru sekarang kita ributnya? Satu. Kedua gitu, saya ingin menyampaikan begini ya, kalau seseorang itu terus menerus melakukan kegiatan seksual dengan anak-anak gitu, kalau bisa dilihat ditinjau sejak kapan misalnya dia itu mulai melakukannya dan dilihat sejarahnya gitu ya, memang orang-orang yang adiksi pornografi. Kalau kaitannya ke situ nanti ya, kalau bisa ditemukan, saya menduganya begitu. Kenapa mereka sampai melakukannya kepada anak-anak? Ini nggak enak buat diomongin. Seperti pisau bermata dua. Karena anak-anak itu the ultimate pleasure bagi para pecandu pornografi. Kenapa? Ini anak-anak, aduh, kasihan banget ya. Kalau dia masih kecil banget ya. Aduh kayaknya nggak bisa nih dia, kalau gitu. Tapi di other side of that dia, gitu. Kalau ultimate pleasure tadi. Pleasure. Jadi makanya dia melakukan pengulangan ke arah situ. Saya rasa ini orang udah bukannya gangguan, sakit. Maaf Bunda, walaupun seorang Heri punya istri, punya anak gitu. Iya. It doesn't matter, tetap. Iya. Oke, jadi kita bisa katakan dia kita lihat dong jarak usia anak-anak ini yang diperlakukannya. Kan masih kategori anak-anak ya, Mbak? Gitu. Iya, itu. Masih belasan tahun. Masih belasan tahun. Iya. Tapi atas nama sakit kita bisa. Oke, ini enggak Pak. Maksudnya boleh punya tadi kan ada penyakit tapi maksud saya gitu untuk menyatakan kenapa orang itu sampai kayak begitu. Ya, ini cuman Iya. Oke, so ini adalah kejahatan ya. Kejahatan luar biasa Heri adalah penjahat seksual yang kemudian akhirnya
kok bisa kejahatannya jadi melebar, bukan hanya melakukan kejahatan seksual saja, tapi tadi eksploitasi ekonomi. Ya, eksploitasi ekonomi. Apa yang Bu Rita mau eksplor di situ? Eksploitasi ekonomi kan karena anak-anak ini juga dieksploitasi. Ini loh, ada anak yatim piatu yang kemudian butuh uang. Ini kan toh anak-anak dia sendiri gitu loh. Si bayi-bayi itu kan. Iya, betul. Itu kan berarti luar biasa biadabnya, berlipat begitu ya. Ini kan sudah memperkosa anak-anak perempuan ini, kemudian justru juga menjual anak-anaknya yang bayi-bayi itu. Ditambah juga penerima dana-dana bantuan itu. Ya. Menerima dana BOS, penerima Indonesia Pintar, semua masuk ke rekening korban, tapi terus kemudian diambil lagi. Wah, oke. Jadi saya ini ya, saya menyela sedikit. Jadi kalau sebegitu majemuknya kegiatan kejahatan dia lakukan, dia nggak mungkin sendiri kan, Mbak? Dia as a team. Ini dugaan Bisa Bunda dapat dia nggak Indonesia mungkin sendiri Pintar. ya? Oh enggak, dia nggak sendiri kalau menurut saya. Ya. Dan bagaimana mendiamkan orang-orang tua dia tuh yang di kampung-kampung itu? Nggak mungkin dia sendiri. Dia nggak single fighter. I think has a group. Oke, setuju nggak Mbak Monica? Iya, bahwa kita harus lihat gitu ya, di dalam kriminologi dijelasin kenapa sih kejahatan itu bisa terjadi. Yang pertama adalah motivated offender. Ya, pelaku punya motivasi tersendiri, which is kalau dalam kasus ini oke lah, di atas kertas kita lihat bahwa pelaku suka melakukan kekerasan seksual terhadap anak-anak. Itu yang pertama faktanya. Ya. Yang kedua kita lihat bahwa ini adalah sebagai bentuk suitable target ya. Tadi kan anak-anak yang rumah-rumah para korban gitu ya, santriwati ini yang jauh sekali aksesnya di balik bukit gitu ya, Bolivia tadi sampaikan. Bahkan harus menempuh jarak 6 jam sampai ke pondok pesantren gitu ya. Itu motif offender, artinya apa? Ada kelompok-kelompok masyarakat ekonominya yang di kelas bawah gitu ya, yang ternyata menjadi target bagi si pelaku gitu. And then the threat is about capable guardian, tadi yang dijelasin sama Bunda, bahwa nggak mungkin sendiri sepertinya gitu. Seharusnya kalaupun as a team harus ada dong pihak-pihak yang bisa membatalkan kejahatan kekerasan seksual itu terjadi. Coba dielaborasi membatalkan tadi Mbak Monica. Iya, artinya ya misalnya orang tua gitu ya, sebagai yang menitipkan anaknya untuk bersekolah di pendidikan, di lembaga pendidikan itu, masa sih nggak ada kontrolnya, misalnya 2 minggu sekali untuk jenguk anak. Kita bukan untuk bicara anak masyarakat kota ya Mbak Monica ya. Iya. Ada nggak perbedaan behavior or educational dan level? juga kan masalah jauhnya itu atau mungkin dan itu juga butuh biaya atau juga, mungkin kan? Masyarakat sosial di sekitar tempat pendidikan itu gitu, masa sih cuek-cuek aja gitu. Bahkan kalau baca dari artikel beberapa artikel gitu melihat kayaknya sering melihat gitu santriwati itu ada yang menangis, ada yang mengeluh, masyarakat di sekitar situ gitu. Nah itu harusnya mereka bisa sebagai capable guardian gitu untuk mencegah gitu. Dan si bayi-bayi itu juga katanya dibawa untuk ke posyandu, gitu. Tapi kok nggak ada yang nanya ya? Nah iya, harusnya kan ada verifikasi Itu data. pertanyaan paling besarnya Mbak Liv. Nggak ada yang nanya itu, gitu. Maksudnya Ini anak-anak remaja gotong-gotong bayi gitu. Betul. Kalau boleh menyambung, sebenarnya itu kan berarti kita punya problem soal kontrol sosial. Ya, karena kan seberapapun kita tinggal dimanapun, walaupun itu di era pandemi, dan ini kan berlangsung dari 2016. Ketika institusi yang paling kecil itu kan anak-anak tinggal di pesantren ini ada masalah, yang paling dekat itu adalah orang yang tinggal di sekelilingnya. Ini kan harusnya menjadi kontrol, karena sejatinya kan kepedulian lah, paling nggak peduli gitu. Ini siapa sih gitu? Kok tiba-tiba ada bayi? Betul, gitu kan? betul. Ini anaknya bayi, siapa? Kenapa anaknya siapa? petugas posyandu nggak nanya Mbak Livia? Ini anaknya siapa? Punya akte kelahiran apa enggak? Verifikasi data ya Bu ya, kalau waktu dia dibawa. kan akte kelahirannya harus keluar. Kabarnya memang nggak. Nah, kalau seperti itu kan berarti ini harus dibantu. Ya, jadi struktur-struktur sosial itu memang harus digerakkan gitu ya, institusi tadi. Ibu Liv ketika menuju ke rumah-rumah korban nih untuk memberikan mereka perlindungan, dirasakan nggak? Bukan iya ya, maksud tim yang langsung sana, dapat nggak laporan atau report bahwa anak-anak atau mungkin lingkungan ini memang acuh tak acuh? Individualisasinya tinggi atau bagaimana yang dilihat dirasakan? Ya maksudnya terus terang sih kami nggak mencari info sih, karena kan langsung fokus ya bahwa perlu menghadirkan saksi korban gitu kan. Jadi langsung jemput sama anaknya sama orang tuanya untuk ikut gitu. Jadi nggak sempat untuk tanya-tanya.
Oke. Saya ingin, ini adalah mungkin saatnya untuk kita pasti masuk ke atau keluar dari zona nyaman sebuah topik. Artinya ini pasti tidak nyaman untuk Siapa saja? expert juga nih yang hadir malam ini, karena kan masing-masing juga ingin tahu bahwa apakah kita akan mendiseknya seperti itu, karena ini kan hal yang tadi ini adalah tepat sekali ada di pedalaman, disimpan rapat-rapat, tidak ada yang berani untuk kemudian membongkar. So saya mau tanya ke Bunda, apa yang terjadi tadi mungkin lemahnya kontrol sosial begitu ya, apa yang terjadi di masyarakat kita? Kita tidak menunjuk siapa yang salah, tapi apa yang terjadi? Saya bukan ahli dalam bidang itu. Ya saya harus mengaku dulu ya Mbak. Jadi cuman dari semua informasi yang dikumpulkan ini adalah sebuah kejahatan seksual terencana dan berkelompok. Bukan satu orang, karena sudah diatur di dalam sekolah itu ada administrasi yang tadi Mbak Livia bilang, orang-orangnya ada pengurusnya, tidak mungkin tidak kelihatan. Administratornya tuh anaknya juga. Ya betul. Si anak itu disuruh jadi administrator, Bu. Betul. Berarti anak-anak lain kan jumlahnya kan bukan hanya 11 orang itu kan, Ya, Mbak? memang. Iya. Ada sekitar Jadi udah diatur sedemikian rupa. Sekitar ada berapa Bu? No? Ada 30-an kalau nggak salah. 30. Ya, ada perencanaan, ya kan, ada tindakan, terus kemudian ada pemeliharaan apa sih istilahnya, efek itu dijaga supaya tidak menular, nah gitu. Terus ditekan orang tuanya, ya, dan anak-anak ini juga ditekan sampai bayinya juga dijual. Masa iya nggak kelihatan? Boleh nggak sekarang ini saya menghimbau gitu loh. Setiap kita menghadapi sebuah kasus kejahatan seperti ini, mari kita melihat secara utuh gitu dari berbagai macam ini dan menemukan sebetulnya ini masalah apa ya? Karena kita belajar sesuatu lah dari suatu kasus supaya ini tidak terulang lagi. Jadi dari ada dua hal kalau saya boleh ya Mbak, dari segi pesantrennya, penyelenggaraannya semua orang juga sekarang harus berhati-hati ya semuanya. Harus pengawasan melekat. Betul. Nah, karena apa? Karena kita berada di era yang berbeda dari sebelum-sebelumnya. Betul. Banyak sekali yang tidak aman bagi anak-anak kita, satu. Dari segi orang, jadi kalau kita misalnya sekolah atau pesantren atau sekolah apapun menerima guru, dia harus melakukan seleksi yang luar biasa dibandingkan yang dulu. Jangan-jangan punya sejarah adiksi pornografi, ya, narkoba Mbak, ya, yang semua kecanduan gitu, yang udah merusak otak. Kita terima seseorang di lembaga kita yang mengalami gangguan otak. Dari pihak orang tua mungkin kita bicarakan nanti gitu. Bahwa sebetulnya untuk mengirimkan anak juga punya perangkat-perangkatnya. Satu diantaranya adalah kalau terjadi hal-hal yang bahaya, kamu kirim pesan sama mama bunyinya seperti apa? Jadi kita kayaknya memang harus bikin checklist. Betul. Kita bikin checklist nih sebagai pembelajaran dari peristiwa ini. Kita bikin checklist buat orang tua dan untuk buat mencari sekolah. buat sekolah juga. Oke, setelah ini saya ingin coba mungkin dari masing-masing perspektif manipulasi seperti apa sih yang harus sudah kita tandai sebagai red flag begitu ya, bahwa ini ada nih arah-arahnya ke kejahatan seksual atau eksploitasi atau perbudakan atau lain-lain ya yang masih berkesinambungan. Sesaat lagi tetap di Perempuan Bicara.